Habib Ja'far Shoteh bin Yahya? Bukan saya, Pak. Bu Bunda Maria dari Belanda, dipersilakan. Oh, Bunda Maria. Silakan. Silakan, Bunda Maria dari Belanda. Bunda Ratu Padmosari. Goedemorgen. Kalau belum siap, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Ibu Maria Magdalena, silakan. Ya, Padmosari, Ibu Padmosari. Silakan, siapa yang mau bertanya? Yang dipaksakan Silakan, satu orang, ini Pak. nggak ada yang angkat tangan ini. Nggak ada yang chat juga mau bertanya. Halo. Ya, silakan Ibu Maria Mada. Ada kedengaran nggak, Pak? Kedengaran, silakan. Ya, oke. Ya, shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Selamat sore semua saudara-saudaraku di Indonesia. Saya tiap hari menangis mendengar berita dari Indonesia karena saya liatin dari video-video ya rakyat banyak yang bandel, melawan polisi, melawan tentara, tidak mau pakai masker, tidak percaya adanya COVID. Di Belanda tidak ada yang berani begitu, Pak, karena di sini orang yang melanggar pun umpamanya saya dengan suami baru jalan, disamperin orang aja mau tanya sesuatu itu harus berjarak 1,5 meter, ya. Jadi saya lihat di Indonesia itu bergerombol di pasar, tapi ya memang 100% tidak bisa disalahkan rakyatnya sebetulnya. Tapi sebetulnya sangat-sangat salah besar. Walaupun bagaimana ya, mereka banyak melanggar protokol seperti berkerumun di supermarket, di diskotik, di kondangan pengantin, itu enggak boleh. Ulang tahun pun walaupun itu nenek moyang kita enggak boleh bergerombol kayak gitu. Cuma permasalahannya ekonominya tuh mereka bagaimana untuk makan. Kalau di Belanda itu kemarin kita dikurung 1,5 tahun, tidak boleh kerja, seluruhnya yang kerja dari rumah, kecuali supermarket yang boleh buka ya. Tapi supermarket pun yang masuk juga dihitung 5 orang, apotek pun harus 3 orang. Dan kalau melanggar tidak main-main di Eropa, seluruh Eropa. Karena di sini ya orang dimanapun juga di dunia uang itu sangat berharga ya, daripada kita bayar untuk denda lebih bagus kan untuk makan. Apa susahnya sih menurut peraturan pemerintah? Jadi seperti protokol dan ini dan itu memang betul-betul 1,5 meter harus jaga jarak, itu memang betul. Cuma permasalahannya yang paling besar saya lihat sekarang ini bagaimana rakyat mau makan, karena sumbangan dari pemerintah itu tidak sampai kepada sasaran. Harus melalui RT, harus melalui RW, harus melalui lurah. Dan yang saya tahu selama saya di Indonesia dulu, sumbangan untuk Idul Adha ataupun Lebaran pun, RT itu kalau diberikan titipan kepada masyarakat miskin, keluarganya sendiri yang orang kaya-kaya dikasih duluan. Nah, banyak orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ini yang kesalahan besar di Indonesia. Jadi saya mohon siapapun yang dekat dengan Presiden ataupun dengan Menteri Sosial Bu Risma, mohon dengan sangat didata rakyat yang betul-betul miskin, tapi jangan melalui RT, didatengin langsung, diminta rekeningnya. Uangnya itu masuk ke dalam rekening langsung, jadi tidak ada orang kelaparan. Itu saja usul saya, jadi prokes tetap, ekonomi yang nomor 1 yang dipentingkan.
inilah terjadi kericuan orang pada keluar. Jadi seperti ada orang kemarin ribut menjemput anaknya harus menjemput, itu pun salah. Karena anak-anak kalau seperti anak cucu saya tidak kasih sekolah. Saya bilang sama gurunya mau didenda berapapun siap. Saya jualkan motor seandainya gitu. Tapi anak cucu saya jangan sekolah karena sekarang hitam. Tapi saya lihat di video-video ada orang ngamuk sama tentara melawan sama polisi. Malah polisinya dipukulin rame-rame karena mau jemput anak sekolah lah. Ini yang tidak benar. Jadi saya mohon masyarakat sendiri yang ikut membantu seandainya ada aparat yang dilawan oleh orang-orang bandel itu, tolong dibantu lawan kembali. Karena ini untuk kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau satu membawa penyakit corona, berdampak satu RT semua kena, nanti berdampak satu kelurahan. Begitu saja usul saya. Jadi saya mohon pemerintah terutama memperhatikan ekonomi rakyat tidak melalui RT ataupun RW ataupun lurah. Langsung ke rekening masyarakat. Jadi tidak akan ada lagi manusia kelaparan atau banyak alasan apapun juga lah. Tidak menyalahkan pemerintah lagi. Karena ini kesalahannya Departemen Sosial yang harus turun tangan. Begitu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Pancasila. Salam bahagia dan salam sehat buat semua. Masih kami sol-solan baru bangun, bingung. Oke, selamat sore semua. Terima Salam kasih, sehat. Ibu Maria. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Pak Mosari ya. Pak Carlos Ramba. Pak Carlos Ramba. Silakan kalau ada yang mau menyatakan pendapat ataupun bertanya, tanggapan, segala macam. Ibu Feni? Ibu Feni? Mendengar suara saya? Epifania Casmadi. Pak Muardi. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu yang lain, saya sangat tertarik dengan ungkapan dari Pak Pendeta yang ganteng tadi itu siapa ya, Pak Yarman Hulo. Pak Yarman, ya. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh kekasih saya ini, Pak Yarman Hulo ini, bahwa sudah saatnya para rohaniawan untuk bersatu padu membantu pemerintah dalam berbagai macam agenda. Terutama yang menjadi fokus adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan di saat pandemi saat ini. Dan juga jelas para rohaniawan tugasnya adalah mengingatkan masyarakat. Maka perlu ada gerakan bersama. Nah, bagaimana caranya supaya kita di agama cinta ini membuat sebuah gerakan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yarman Hulo, sehingga webinar kita bukan hanya sekedar wacana. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Habib Jafar. Mungkin nanti Gus Soleh langsung yang akan memberikan tanggapan, tindak lanjut dari keinginan Pendeta Yarman Hulo tadi. Tapi yang jelas, saya memang kalau boleh berbicara sebagai moderator, memang di Indonesia ini ada 4 sisi ya. Jadi negara ini dikuasai oleh 4 kelompok. Yang pertama adalah birokrasi, yang kedua adalah politisi, yang ketiga adalah akademisi, dan yang keempat adalah agamawan. Nah, di sini banyak agamawan. Nah, mereka selalu berpikir sendiri-sendiri, istilahnya sektoral. Yang orang agama mikirin agama, masjid ditutup ribut, disuruh pakai masker masuk ke dalam masjid ribut. Yang begitu juga yang akademisi. Yang akademisi juga ngomongnya soal dalil-dalil ilmu pengetahuan.
dia tidak pernah melihat dalil-dalil agama, apalagi dalil-dalil hukum tata negara. Begitu juga dengan para politisi. PPKM baru berjalan 3 hari sudah bilang PPKM. Ya PPKM baru dimulai kok bisa dibilang gagal. Kalau umpamanya sudah 20 hari berjalan kemudian kasus tidak turun, bolehlah bilang gagal. Baru 3 hari sudah mengatakan PPKM gagal. Nah, Pak, seharusnya 4 kelompok tadi, baik birokrasi, politisi, akademisi, maupun agamawan, itu mempunyai pandangan yang sama. Mbok ya yang seorang birokrat itu juga berpikir seperti seorang ulama, juga berpikir seorang saintis, dan juga berpikir sebagai seorang akademisi. Jadi saintis, kemudian berpikir sebagai seorang politisi. Nah, sebaliknya seorang politisi juga mikir seperti seorang birokrat, bukannya mudah mengurusin negara, apalagi yang bandel-bandel. Seperti di Sumatera Barat, di Aceh, di Madura, itu kalau saya melihat 3 wilayah itu luar biasa masyarakatnya itu. Jadi kita harus pendekatan dengan para kiai. Jadi mungkin untuk di Madura pendekatan dengan kiai. Nah, untuk di Sumatera Barat dengan nenek mama. Untuk di Aceh, yaitu saya juga kebetulan lama di Banda Aceh ataupun di Provinsi Aceh. Saya tahu persis bahwa orang di sana itu cerdas-cerdas, maka harus melalui para cendekiawan, para akademisi. Nah itu mungkin yang harus disatukan oleh agama cinta. Baiklah, apakah ada teman yang ingin bertanya? Saya persilakan. Pak Muhardi, Ya. itu nampaknya Pak Maidi dari Papua, seakan-akan mungkin ada pertanyaan atau usulan. Kami persilakan, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Medi kalau ada pertanyaan. Soalnya dia nggak angkat tangan. Ayo silakan. Ini malah Pak Carlos yang akan bicara. Silakan Pak Carlos dulu. Carlos Ramba. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya mau menanggapi yang pemeran tadi, Pak. Saya kira agama cinta ini bisa menjadi bridging nantinya ketika kita sudah kuat, ya, kita sudah dapat penyuluhan dari beberapa orang-orang di pemerintahan, di birokrat. Saya kira agama cinta ini nanti bisa jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Kita bisa menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat, lalu dibawa ke pemerintahan bahwa ini loh yang terjadi di masyarakat. Masyarakat butuh ini, pengawasnya sampai di sini, lalu apa yang jadi di masyarakat itu kita sampai ke pemerintah. Saya berharap dengan pelatihan-pelatihan atau Zoom ini nantinya agama cinta bisa berubah menjadi fasilitator ya, yang menyambung antara masyarakat dengan pemerintah. Saya organisasi yang sedang membangun bagaimana agamawan bisa berfungsi sebagai teknokrat atau bisa berfungsi juga sebagai demokrat, bisa berfungsi juga sebagai birokrat ya. Ada organisasi yang sedang melatih itu, namanya TC Transformation Industry. Tenaga yang terampil, yang siap berfungsi dalam segala hal begitu. Nah, saya optimis juga bahwa agama cinta juga akan berfungsi sebagai satu lembaga yang bisa melatih nanti orang-orang yang bisa berfungsi dalam di negara. Nah, yang kedua saya mau katakan bahwa pemerintah juga bukannya melakukan tindakan pencegahan, tetapi pemerintah juga harus bisa menjadi bagaimana menciptakan penanggulangan bencana. Nantinya akan seperti apa begitu? Depan seperti apa itu pemerintah sudah siap, seperti menyiapkan
sekolah-sekolah tenaga medis, menyiapkan pilihan orang sipil dijadikan medis atau dijadikan tenaga sukarelawan di setiap provinsi, kota, kabupaten, bahkan desa. Lalu juga regulasinya diperhatikan, karena selama ini regulasi yang jadi hambatan buat kita, di mana data tidak sesuai dengan yang ada di kabupaten atau yang ada di kecamatan atau di kelurahan, itu tidak sesuai dengan data yang ada di RT, RW. Saya sendiri tidak kebagian ya dalam hal bansos kemarin itu saya tidak kebagian karena data yang beda. Jadi itu yang perlu dibenahi dari kita, bahwa kita tidak hanya bisa lakukan pencegahan, tapi kita harus juga bisa menyiapkan tenaga-tenaga terampil ya, yang siap diterjunkan, siap ketika ke depan, karena ke depannya akan semakin negara semakin bersaing, semakin mempersiapkan sumber dayanya untuk bisa diterjunkan langsung dalam situasi-situasi darurat. Demikian. Terima kasih Pak Carlos Ramba. Pak Maidi dari SRUI, jadi mau bicara? Kalau enggak, ini ya Pak Maidi. Minta maaf karena signal tidak bagus, suara kami tidak bisa masuk ke mic dari tadi saya. Suaranya juga jelas kok. Suaranya jelas. Videonya juga jelas, gagah, ganteng, mirip Yesus. Halo, bisa terdengar suara saya? Bisa terdengar. Ya, begini. Tentang PPKN ini bedakan antara lockdown dengan PPKN ya. Jadi pemerintah sudah sedemikian rupa untuk, kalau lockdown itu memang putus total, ekonomi semua segala-galanya putus. Jadi ada kalanya pikiran kita ini lockdown ini. Padahal PPKN itu sudah sangat bijak pemerintah membuat ini. Jadi ada juknisnya, kita bisa baca itu masing-masing PPKN itu maksudnya apa, lockdown maksudnya apa gitu. Jadi mungkin kalau ada yang narasumber yang lain perjelas itu istilah PPKN dan istilah lockdown. Kalau lockdown segala-galanya loh. Total, tapi karena PPKN masih ada tertentu gitu. Jadi masyarakat ini kok sepertinya macam apa ya? Jadi ya perlu pencerahan dengan webinar-webinar yang ada ini ya. Perlu pencerahan yang ada, yang terus kita berjuang dengan keadaan ini. Karena kita harus mengerti, pahami bahwa pemerintah lagi kesulitan besar, kok masih ada lagi yang mahasiswa yang band apa itu mereka bikin, mereka punya untuk cari panggung. Politikus-politikus mau cari panggung dengan hal-hal gitu. Padahal kita tahu itu mereka, Pak Jokowi dari daerah ke daerah loh. Untung berdoa Pak Jokowi tetap kuat, jangan sampai COVID. Menteri-menteri semua sudah ada berapa yang sudah kena COVID itu. Kita terus berdoa Pak Jokowi terus berjuang dengan keadaan ini. Jadi terima kasih Gus Soleh. Dengan ini kita terus webinar ini kita terus harus ada lah supaya pencerahan terhadap masyarakat tetap. Kami seluruh Papua, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka Pak Medi. Sebelum para narasumber menyampaikan tanggapan atas pertanyaan, sepertinya 3 penanya tadi, Ibu Madalena dari Belanda, kemudian Pak Carlos Ramba, kemudian Pak Medi yang barusan, itu 3-tiganya sudah terjawab itu. Jadi yang dikhawatirkan Ibu Maria bahwa itu disunat oleh Ketua RT, sekarang model PKH bantuan tunai langsung tidak ada melalui Ketua RT lagi, tapi langsung ke rekening masing-masing. Jadi BRI itu langsung memberikan bantuan itu kepada sasaran keluarga bahagia PKH. Nah, kemudian yang harapan Pak Carlos
Rambah tadi bahwa melibatkan masyarakat luas untuk membantu dalam pelayanan dan penanganan COVID itu sudah puluhan ribu itu relawan-relawan yang dikerahkan di mana-mana rumah sakit darurat dan di mana-mana itu sudah. Nah, masalah perbedaan lockdown dengan PSBB maupun PPKM tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber. Jadi semua itu sudah terjawab. Tapi silakan kalau ada narasumber yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya persilakan. Silakan. Atau sebelumnya Pak Antonius Husid mau bertanya lagi, Pak Antonius. Ya, Pak Antonius Husid. Ya, suara saya sudah terdengar ya Pak ya? Terdengar bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat, salam Pancasila untuk kita semua. Pernyataan saya yang pertama ya, apapun kondisinya Indonesia saat ini, kita seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam doa. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di dalam PPKM darurat ini kita harus betul-betul patuh dan prokes yang ketat. Kemudian hal yang ketiga yang mau saya sampaikan itu adalah tentang antara kepatuhan terhadap PPKN dan kemudian perekonomian, kondisi perekonomian masyarakat. Walaupun ini yang harus kita perhatikan adalah bagi dunia usaha mikro ataupun dan sejenisnya tetap melakukan kegiatan itu dengan kapasitas sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian juga kita juga harus memang mawas diri. Apalagi juga sekarang ini sudah ada statement-statement yang cukup mengejutkan. Seorang dokter pun mengatakan bahwa COVID ini sebenarnya tidak ada ini yang lucu sekali. Tapi apapun mereka, kita juga bisa patut mengetahui bahwa mereka adalah kelompok-kelompok orang yang sengaja menciptakan situasi negara ini hanya semakin rumit saja. Jadi saya pikir itu kita abaikan. Tetapi bagaimana kita kemudian, orang-orang waras, orang-orang intelektual, orang-orang yang ingin mau mempertahankan bangsa ini, orang-orang yang ingin mau berusaha sedemikian rupa untuk mengeluarkan bangsa ini dari kesulitan, dari rasa pilu, dari tangisan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, justru itulah yang harus kita dengungkan. Kemudian Pak, saya juga mau menyoroti satu lagi, dalam keadaan yang sulit, tetapi seperti yang saya teruskan juga di grup WA itu, bahwa di masyarakat yang sulit ini tetapi justru ada petugas-petugas yang memanfaatkan situasi dengan meminta dana biaya penguburan yang luar biasa. Ada yang sampai 4 juta, bahkan ada juga yang sampai 10 dan 20 juta. Semoga hal-hal kejadian kayak bisa tercium, bisa tersampaikan kepada pemerintah daerah, kemudian dan juga relawan-relawan kita yang masih terus setia sampai hari ini membawa dan mempertahankan, mengawal ketat program Pak Jokowi ini. Semoga kita tetap bersatu hati dan informasi ini juga bisa sampaikan ke Pak Jokowi sehingga semua tindakan aparat TNI dan juga Polri dalam menyikapi ini juga dengan situasi yang sangat baik, tidak harus dengan serta-merta, tapi paling tidak memahami situasi ini sehingga dalam kondisi apapun, kehidupan masyarakat tetap aman damai, tetap saling mendukung satu sama lain, dan kita tetap solid dalam bingkai NKRI. Demikian Pak Moderator, saya ucapkan terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Antonius. Pak Johannes Joko, apakah masih bersama kami? Pak Johannes Joko? Saya melihat ini banyak pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Johannes Joko. Itu yang menggunakan nama DPD JPKP itu siapa?
Tolong disebutkan namanya. Saya Kuat Teguh, Pak. Kuat Ya, Teguh. Kuat Teguh. Silakan. Iya. Ini kan kebetulan saya mengalami sendiri. Istri pertama saya itu kena gejala COVID 1 minggu yang lalu. Kemudian gejala COVID saya sudah agak reda. Kemudian nular ke istri dan ke anak saya. Nah, karena posisi istri sedang hamil, maka saya ambil keputusan harus dibawa ke rumah sakit. Cuma permasalahannya ini, Pak. Istri saya kan masuk ke rumah sakit nih dengan BPJS PBI. Tetapi kenapa saya harus ikut isolasi selama di DKT, cuma biaya swab-nya nanti ditanggung pribadi. Padahal kan selama isolasi kan saya tidak ada penghasilan nih. Entah nanti 10 hari, entah 14 hari, ya kan. Istri aja pakai BPI, kenapa harus mengeluarkan biaya lagi untuk swab? Nah, ini yang lagi masih dalam pertanyaan saya kan gitu kan. Sedangkan untuk biaya hidup aja di sini sama di rumah untuk anak itu juga luar biasa. Padahal posisi sedang isolasi. Nah, ini memang PPKM itu perlu, saya kira perlu. Cuma pemerintah juga harus melihatnya kondisi-kondisi yang penghasilannya itu harian, yang tidak punya tabungan, kemudian posisinya adalah harian, itu yang sangat harus dipikirkan. Karena orang-orang yang seperti ini termasuk saya, ini kan tidak punya. Begitu tidak bekerja, ya sudah. Ini jujur, saya masuk isolasi aja ini harus pinjem ke orang untuk biaya hidup. Jadi ini mohon menjadi sebuah pertimbangan. Memang PPKM itu perlu sih, perlu. Saya yakin perlu karena virus ini menularnya itu hitungannya nggak detik nggak jam, nggak hari. Karena saya berhubungan, saya juga relawan ya kan. Pertama teman saya yang kena gejala, teman saya kontak dengan saya kena, saya ketemu dengan teman saya juga kena juga. Itu padahal cuma paling sekitar 1-2 jam. Itu gejalanya sama, pilek, sakit, badan sakit, gitu loh. Ya, saya kira sudah dipahami. Saya minta kepada Pak Yang penting yang saya mencari solusi bagaimana biar swab itu bisa di-cover oleh BPJS. Terima kasih. Pak Johannes Joko, persilakan. Ya kan, topiknya Pak Johannes ini BPJS. Harusnya pakai surat sakit, surat miskin. Pak Johannes Joko masih ada di tempat? Ada, nomor tema. Mohon Pak Johannes Joko untuk menjawab terutama masalah praktek-praktek yang tidak baik di lapangan, padahal pemerintah semua menggratiskan itu semua. Nggak ada istilah swab bayar sendiri itu nggak ada. Iya. Pemakaman bayar sendiri juga nggak ada. Silakan Pak Johannes Joko. Maaf Pak, bisa diulangin Pak, soalnya saya sambil masih ada meeting juga ini Pak. Mungkin begini Pak Johannes, pada prinsipnya ada keluhan terutama dari Pak Antonius itu untuk warga-warga non-Muslim yang meninggal karena COVID, itu dijadikan istilahnya kesempatan lah untuk meminta uang. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang 10 juta, 20 juta. Karena mereka mengatakan bahwa kalau yang non-Muslim tanggung sendiri. Nah, kemudian ini ada juga seorang teman yang sedang isolasi mandiri, kemudian menularkan kepada istri dan anaknya, terus yang bersangkutan diwajibkan untuk swab, tapi dengan biaya sendiri. Nah, padahal yang bersangkutan kan tidak bekerja, tidak ada dana. Nah, kalau semua itu menurut saya adalah penyimpangan di lapangan. Saya mohon Pak Johannes Joko menjelaskan.
Mungkin untuk kebijakan tentang swab dan segala macam, nanti di Kementerian Kesehatan, Ibu dari Kementerian Kesehatan mungkin bisa menjelaskan. Tetapi kurang lebih begini, isu-isu tentang misalnya kayak pemakaman yang membayar 4 juta dan segala macam, kemarin memang benar itu ada koordinasi dengan pemerintah kota, langsung diambil tindakan dan oknum-oknum itu dipecat. Karena pada prinsipnya sekarang ini dalam situasi kemanusiaan seperti ini, darurat kemanusiaan, jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita memperkuat koordinasi, mungkin juga membantu mengenai informasi yang memang lebih benar begitu. Mengenai masalah swab-nya, yang pasti begini Pak, tidak pernah ada sedikit pun dalam benak pemerintahan ini melakukan diskriminasi, baik diskriminasi agama, etnis maupun golongan sosial begitu. Semua diperlakukan dengan sama, tentu dengan standar kemampuan negara. Untuk swab memang sejauh yang saya tahu memang negara mempersiapkan kalau memang seluruh anggaran, seluruh yang memang sudah positif itu memang ditanggung oleh negara begitu, Pak. Tetapi kalau orang memang swab pertama kali, memang harus biaya mandiri, sebab kalau semua harus ditanggung, memang problem anggaran ya Pak ya, begitu Pak. Mungkin ada satu lagi mengenai penyaluran bantuan sosial, jangan melalui ketua RT. Oh, kalau mengenai bantuan sosial Pak, memang selama ini kan sudah berjalan Pak, ada data DTKS. Kalau ada penyimpangan dilaporkan saja itu Pak. Memang semua harus mekanismenya harus melalui ketua RT Pak, ada mekanisme. Tetapi untuk bantuan tunai, bantuan tunai itu langsung ke pihak penerima di rekeningnya langsung begitu. Tetapi kalau untuk bantuan sosial non tunai, misalnya bantuan sembako dan segala macam, mekanismenya memang mekanisme ya kita harus mengikuti mekanisme di pemerintahan, tidak bisa langsung Pak begitu. Mungkin ada satu lagi Pak Johannes mengenai melibatkan sukarelawan untuk ikut menanggulangi ini bencana COVID-19. Jadi gini Pak, untuk relawan semua sekarang hari ini kita dorong untuk terlibat pada level paling rendah, yaitu PPKM mikro. Bagaimana mereka memperkuat di levelnya masing-masing, di RT, di RW, sehingga satgas-satgas RT, satgas-satgas COVID desa itu bisa berjalan. Sekali lagi kita tidak mungkin Pak lembaga dan segala macam itu sekarang dalam dilibatkan dalam skup-skup yang pengerahan massal atau tidak, tetapi lebih banyak kita dorong ke level yang terendah. Pak Moderator, saya mohon izin ya Pak ya, saya soalnya harus mimpin rapat lagi begitu Pak. Silakan Pak Johannes. Saya rasa sudah terjawab semua tadi dengan tanggapan dari Pak Johannes Joko. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Johannes Joko. Resepsi apa mungkin ada yang masih Ibu Dr. Anis ingin menambahkan? Prinsipnya sama Pak dengan Pak Johannes bahwa pembiayaan dari swab itu seperti di puskesmas kita itu kan dilakukan oleh puskesmas. 1000 ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan langsung ke BPJS di sana Pak dari Banyumas ya. Ditanyakan langsung kenapa demikian begitu. Betul. Terus tanggapannya lagi ada? Mungkin demikian yang bisa disampaikan dari para narasumber. Kalau ada narasumber lain yang ingin menambahkan, Ibu Dewi ya, Bu Dewi masih ada? Gila.
dari Hindu, dari Buddha, dari Pendeta Yarman Gulo ingin memberikan tanggapan. Gila. Ya, silakan Pak Yarman Gulo. Silakan yang dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu mau menjawab. Madi. Ya. Silakan. Dari Buddha, dari Matakin. Jawab, Dari silakan. Matakin. Silakan. Dari Pak Edi Setiawan akan memberi tanggapan. Dari Matakin sudah pamit Pak Muhardi. Dari Hindu Ya. yang ada Mas Yan. Dari Buddha. Yang dari Hindu Ibu Made Ayu. Ya, ya Ya Pak. silakan Bu Made Ayu. Jadi saya turut bersimpati Bapak atas yang Bapak hadapi sekarang bersama istri. Saya hanya bisa mendoakan semoga Bapak cepat sembuh dan memang tahu saya untuk kalau Bapak isoman ya itu kan seharusnya memang nanti ada koordinasi dengan vaskes terdekat ya Pak ya. Saya pikir koordinasinya harusnya dengan vaskes terdekat. Tapi saran saya ini sekedar saran Pak, karena juga kami di sini juga saya ada keluarga yang ada komorbid Pak, tapi Astungkara dengan tetap menjaga kesehatan bisa sembuh selama tidak ada komorbid. Mudah-mudahan Bapak bisa pulih dan saya pikir ditambah dengan vitamin, kalau Bapak ada konsumsi vitamin C itu Pak, itu bagus sekali Pak. Saya juga sebelum COVID, sebelum PPKM juga biasa kerja, kadang naik bus juga. Ya, jadi menurut saya jaga kesehatan Pak, jangan panik. Saran saya sih jangan panik, Bapak memang sih untuk nggak panik di situasi kayak gini sulit Pak ya, tapi saya yakin pasti Bapak bisa melalui ini dengan baik. Jadi tetap berdoa Pak, memperkuat imun, karena kita pasti bisa fight Pak. Virus ini, tubuh kita cukup cerdas untuk bisa membangun kekuatannya sendiri, saya sangat yakin itu. Dan saya selalu berdoa semoga Bapak cepat diberikan kesembuhan, Bapak sekeluarga segera diberikan kesembuhan Pak. Dan tetap berkoordinasi Pak ya dengan Satgas terdekat Pak. Jadi kalau ada apa-apa jangan sampai ada gejala-gejala yang lebih serius Pak. Jadi semoga Bapak bisa menghadapi dengan baik. Ya. Ya, terima kasih Ibu Made Ayu. Ya Pak. Apakah ada Pendeta Yarman Gula tambahan? Oke, baik. Untuk yang saudara-saudara tadi yang sedang mengalami insoman ya, yang paling penting itu bahwa memang kita harus meyakini bahwa ini adalah hanya sebatas virus ya, ciptaan. Ya, tapi ada yang jauh lebih luar biasa dari itu, yang lebih hebat dari virus itu adalah Tuhan pencipta kita, kan gitu ya. Ya, kuatkan iman, tetap jangan stres, tetap bersyukur, tetap bagaimana berdoa, meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita, itu yang pertama. Dan sama seperti tadi juga dibilang, ini menurut pengalaman bahwa memang untuk saat ini kesulitan-kesulitan yang dialami saat kondisi ini, ya kadang-kadang panik ya, dan ini jangan panik, tetap jaga kesehatan dengan vitamin ya. Sama juga memang karena ada juga keluarga yang baru-baru ini, satu keluarga saya Pak, satu rumah semua kami ya, dari adik ipar saya, dan hanya dalam seminggu dia isoman bersama dengan anaknya, dan puji Tuhan ya sudah sembuh ya gitu ya. Padahal sebenarnya dia sebelumnya ada juga masalah sesak nafasnya, tapi untuk mengatasi itu dia membeli ini ya, oksigen buatan ya, itu di tempat isomannya ada satu tempat, dan setelah berkali-kali dites dia juga konsultasi dengan dokter, walaupun karena dia mandiri ya, mandiri enggak di rumah sakit, dia mandiri, dan sekarang sudah kembali bersama-sama dengan kami, dan anaknya juga sudah sehat, puji Tuhan. Jadi yang kami bilang hari itu tetap semangat, anggap saja ini sesuatu masalah kecil, ada Tuhan yang lebih besar dari
semua yang kita alami ini. Mungkin itu bagi saudara Suman. Dan terkait tadi biaya-biaya itu, ya memang harus ditanya Pak, harus ditanya memang ke, seperti diserahkan dari Kementerian Kesehatan tadi, harus ditanya bahwa memang pemerintah ya memang ya harus benar-benar itu diperjuangkan. Dan perlu juga bagi mungkin untuk kita semua ya di sini, di saat ini kan terkait dengan pandemi ini ada kelompok tertentu yang memanfaatkan dengan menaikkan harga obat, bahkan berusaha juga untuk menimbun masker dan macam-macam ya mereka buat untuk memanfaatkan ini. Nah, kita juga perlu yang namanya meningkatkan deteksi kita ya, khususnya masyarakat dan semua saya yang ada di webinar ini, untuk kita mencoba menginvestigasi di sekitar kita. Kalau memang ada, kita laporkan ke kepolisian ya, karena memang itu sudah instruksi juga dari Kapolri. Dan seperti yang terjadi di Jakarta kan sudah beberapa kelompok yang sudah ditangkap oleh Kapolda Metro Jaya, Jenderal Fadli, bahwa ya benar-benar ada memang orang-orang kelompok tertentu sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan obat, bahkan bisa juga puskesmasnya kehabisan obatnya karena memang dihalangi oleh orang-orang tertentu yang menimbun yang sebenarnya itu untuk masyarakat. Nah, itu perlu juga kita mendukung di dalam hal ini. Mungkin itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Pak Moderator. Terima kasih Pak Yarman Gulo. Ada yang mau menanggapi lagi Pak Edi Setiawan dari Institut Nagarjuna. Pak Edi Setiawan. Kalau tidak ada, saya rasa bagaimana Gus Soleh sudah bisa diakhiri. Kalau tidak ada lagi, saya mohon kepada Gus Soleh untuk menyampaikan kesimpulan dan harapan dari Pak Madi kali ini. Ya. Closing statement dulu narasumber. Closing statement narasumber dulu. Masih ada yang mau menyampaikan closing? Ya harus. Itu bagian daripada agenda kita. Ya silakan Pak. Siapa Pak Yarman Gulo lagi yang mau menyampaikan closing? Atau sudah gimana sih? Moderator ini gimana sih? Dipanggil satu-satu dong. Closing statement A, B, C, D gitu loh. Jangan ditawarkan. Dipanggil kayak jadi narasumber Pak Muhardi. Closing statement si A, si B, si C, si D gitu. Ya silakan yang mau closing statement Pak. Loh jangan yang mau. Mungkin Dr. Anies silakan closing statement. Nah gitu loh. Jangan yang mau lah. Soalnya orangnya sudah pada pergi. Terima kasih Pak moderator Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sadari bahwa kita saat ini sedang dalam kondisi yang tidak biasa. Berarti kita tetap harus menyesuaikan dengan kondisi yang tidak biasa itu. Menyikapi ini, kita perlu membangun individu yang sehat, individu yang sehat, keluarga-keluarga yang sehat, dan juga masyarakat yang kuat. Selalu ikhtiar dan sabar, ini memang penting untuk menghadapi ini semua. Mari kita jaga diri, jaga teman, jaga keluarga, jaga lingkungan, dan jaga Indonesia dari COVID-19 dengan menjalankan 3 wajib. Yang pertama, wajib menjaga iman, yaitu masing-masing individu wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian wajib selalu menjaga keamanan atau aman. Dengan cara apa? Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak, wajib mengurangi mobilitas, dan wajib menghindari kerumunan. Wajib yang ketiga adalah wajib menjaga imun, Bapak Ibu.
wajib berolahraga, wajib tidak merokok ya, Gus Soleh, wajib istirahat yang cukup, wajib tidak panik, kurangi stres ya. Mohon bisa kelola stres agar tidak mengurangi imun kita. Wajib selalu gembira, selalu happy ya dalam kondisi apapun, jangan mempersulit diri sendiri, jangan stres tadi. Wajib makan makanan yang bergizi. Jadi protein sejuta umat itu adalah telur, murah meriah dan sangat membantu peningkatan imun kita, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir harus ada daging, harus ada lauk yang mewah, begitu cukup ada dengan telur itu sudah membantu kita. Dan sebagai rasa peduli terhadap sesama, Bapak Ibu mohon tengoklah ya senantiasa setiap hari, tengok tetangga. Tidak usah langsung datang, bisa melalui WA Group. Mungkin mereka membutuhkan kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, Pak Muhardi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Anis. Saya panggil narasumber yang kedua, Bapak Edi Setiawan, untuk menyampaikan closing statement-nya. Pak Edi Setiawan, masih ada? Sepertinya sudah meninggalkan layar kita. Ibu Made Ayu Dia Indira mau menyampaikan closing lagi, silakan. Ibu Made Ayu Dia Indira. Di-unmute dulu, Bu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dari Kementerian Kesehatan, bahwa yang terpenting sekarang kita adalah menjaga imun tubuh dengan beristirahat yang baik, kemudian makan yang bernutrisi, jadi nggak harus mahal, jadi mungkin makanan kangkung yang segar, kemudian makan telur, itu saya pikir sudah cukup bagi kita untuk menjaga imun. Kemudian yang terpenting adalah juga menjaga pikiran kita agar tidak panik. Jadi saya percaya dengan menjaga itu semua, jikapun kita ada karma untuk kena COVID, kita bisa melampaui itu semua dan tetap semangat kepada Bapak yang sedang isoman. Kalau soal PCR itu, Bapak coba dikoordinasikan sekali lagi, Pak. Kalau kami di Bali, begitu ada gejala COVID, kami mendapatkan PCR gratis dari pemerintah provinsi, Pak. Jadi seharusnya sih kebijakan seperti itu juga ada di wilayah Bapak. Jadi kita bersama-sama menanggulangi ini. Sebenarnya hikmah dari COVID bagi kita semua adalah kita itu disuruh hidup lebih sehat. Sebenarnya dengan cuci tangan, makan makanan yang sehat, istirahat yang baik, sebenarnya itu adalah kebaikannya, ada kebaikan juga ya, ada blessing in disguise dari semua ini tuh sebenarnya ada berkahnya juga, bahwa kita diingatkan kembali untuk hidup yang lebih sehat dan kita pasti bisa melewati ini karena kita harus percaya bahwa tubuh kita memiliki kecerdasan, memiliki antibodi untuk bisa fight melawan virus. Semangat. Demikian, Terima Pak. kasih Ibu Made Dia. Yang berikutnya saya persilakan Pak Jarman Gulo menyampaikan kata akhir. Pak Jarman Gulo, saya silakan. Oke, baik, Pak Moderator, Pak Muhadji Karjanto, Pak Gus Soleh, Koordinator Agama Cinta. Closing statement yang dari saya, ya tadi sudah sebenarnya sudah disimpulkan oleh Ibu dari dari Kementerian Kesehatan. Mungkin saya singkat saja, ada 3P ya. 3P. Yang pertama itu adalah prokes ya. Ketat. Prokes ini ya sudah dijelas bagaimana rincinya tadi. Dan yang kedua adalah peduli. Ya. Peduli ya. Peduli kita, kepedulian itu ya mulai dari diri sendiri, keluarga dan sekitar kita. Maksud peduli gini, karena juga gini, saya melihat ada orang yang kena COVID ya kan gitu, dia terdeteksi karena dia juga malu disebutkan ini, dia nggak beritahu, dia nggak lapor ya kan gitu ya. Terakhir kemana-mana dia, dan tanpa sadar dia sudah sebenarnya menyebarkan virus itu sendiri. Nah, itu salah satu peduli dengan diri sendiri dan peduli dengan anggota keluarga dan peduli dengan lingkungan ya. Bagaimana kita melihat situasi di lingkungan kita, saudara kita juga yang sedang mengalami musibah ya, dengan mereka terpapar,
Nah, ini penting juga untuk kita selalu belajar. Bila memang kita melihat tidak salah juga kita, ya mungkin lingkungan itu nggak berani mereka menyampaikan, ya kita laporkan ke Satgas COVID terdekat bahwa ada di lingkungan kita yang memang perlu dilayani ya dan dibantu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasti, ya. Nah, pasti ini yang pertama adalah pastikan ya iman kita itu tadi, ya iman kita benar-benar ya meningkat ya di saat-saat seperti ini. Karena setiap masalah, setiap persoalan itu Tuhan izinkan adalah untuk menguji iman kita. Apakah iman kita itu semakin menurun atau semakin naik? Tapi biarlah melalui kegiatan, melalui kejadian dan masalah atau pandemi yang sedang dialami oleh bangsa ini, seluruh umat di Indonesia, marilah meningkatkan iman. Bangun lebih lagi kedekatan dengan Tuhan. Mari kita bertobat dari dosa-dosa kita dan segala macam apa kejahatan kita. Karena juga ada firman Tuhan mengatakan bahwa dengan kita merendahkan hati ya dan berdoa, maka niscaya Tuhan akan memulihkan negeri kita. Nah, itu penting sekali dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa setiap orang yang berseru kepadanya, pasti akan menolong. Dan pasti yang kedua adalah pastikan juga imun ya, imun tubuh tetap sehat, tetap olahraga, pastikan juga ya masih ada berlaku yang namanya menjemur di sinar matahari, karena itu akan membantu juga bagaimana mungkin kita selama ini mengabaikan itu, ya perlu juga ya kita diingatkan kembali untuk menjaga imun, ya pastikan juga makanan-makanan bergizi dengan yang murah walaupun tapi bergizi, ya seperti tadi disampaikan bahwa dengan telur, mungkin dengan buah-buahan yang bervitamin C, ya mari kita tetap menjaga imun tubuh kita dan pastikan yang berikutnya tadi adalah aman ya kita ya, pastikan kita tetap aman ya dengan kita aman di dalam prokes kesehatan di lingkungan kita. Kita harus tetap pastikan juga kalau bisa kita menjadi garda terdepan ya di dalam mengingatkan setiap masyarakat. Ya mungkin kita nggak sebagai Satgas relawan COVID, tetapi di saat-saat seperti ini ya kita nggak perlu ragu-ragu untuk mengingatkan orang di sebelah kita, orang saudara kita yang melanggar prokes, misalnya berkerumun, mungkin juga sedang kita berbincang-bincang. Bahkan saya sendiri sekarang ya saya ya awalnya beberapa minggu lalu saya bikin di medsos itu bahwa kalau mau ketemu saya pastikan menggunakan masker karena saya mau aman ya kan gitu ya. Kalau tidak menggunakan masker maka saya menunda pertemuan dengan saudara kan gitu. Walaupun pertemuan itu penting. Nah, itu sebagai bentuk kampanye buat saya dan memang ya saya mendapatkan ini dari perenungan dan ya puji Tuhannya besok-besoknya Panglima TNI dan Polri juga kan menyampaikan bahwa masker adalah harga mati, kalau tidak pakai masker adalah harga mati, kalau tidak masker mati bisa mati, kan gitu. Jadi memang kita harus itu yang paling penting saat ini, bagaimana juga kita memastikan kita anak-anak pun, ya mari kita saat ini sama-sama untuk bagaimana melewati badai ini. Dan pasti yang berikutnya adalah pasti badai pasti berlalu ya. Itu pesan saya, badai pasti berlalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yarman Gulo. Sampai saat ini Pak Yunardi nggak ada ya. Dengan demikian maka seluruh narasumber sudah menyampaikan pernyataan terakhirnya dan tibalah sesi yang terakhir yaitu kesimpulan, harapan, dan kemudian mungkin dilanjutkan dengan doa penutup oleh Gus Soleh. Saya persilakan Gus. Terima kasih Pak Muhardi. Ngopi dulu biar gak bingung. Sama-sama Gus. Pak Muhardi ada mantan ceweknya jadi gugup. Saya diganggu sama kucing nih sebelah saya ini loh, kucing kesayangan. Ya, terima kasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja-puji syukur, sesungguhnya pujian hanya milik Tuhan semata. Kita hanya manusia, hamba Tuhan yang sangat dhaif. La haula wa la quwata illa billah.
Tiada daya dan upaya saat ini yang kita miliki, kecuali hanya kekuatan Tuhan. Tidak ada orang yang perkasa saat ini. Sahabat saya, Raja Demo, badannya kekar, Mas Budi Jarot, mendahului kita semuanya. Tidak ada orang alim, bahkan yang tinggal di tempat walinya Allah, Habib Sting, sahabat saya Ahoker, beliau dipanggil Allah juga karena COVID. Tidak ada pejabat, sahabat saya, DNS, Haji Gatot Sugito, bolak-balik memiliki jabatan baik jadi DPR di Surabaya maupun DPR Jawa Timur, dan saat ini 2 kali DPR pusat di fraksi Golkar, juga nyawanya hilang kena COVID. Apalagi masyarakat yang biasa. Ini menunjukkan bahwa COVID itu nyata. COVID itu ada. Rigaldo Sinaga, sahabat kita, komunitas yang senantiasa gencar melawan intoleran dan radikalisme. Kita senang melihat di akhir hayatnya sebelum meninggal 1 minggu, kami masih webinar bersama, diundang teman-teman GK Center Hong Kong. Tetapi tidak lama kita dengar bahwasannya masuk ke rumah sakit karena COVID dan beberapa hari meninggal dunia. Saat ini yang biasa kita sebut dengan Abu Janda atau Arya Permadi, kita doakan saat ini sedang berada di rumah sakit melawan COVID-nya. Bagi teman-teman atau siapapun yang tidak percaya dengan adanya COVID, kemarin 6 ulama kita terkenal di pesantren besar, pesantren Prenduan, itu pesantren terbesar di Madura. Meninggal dunia ke salah satu kiainya. Di Jakarta, pesantren 2 pesantren besar, pesantren As-Safiyah dan juga pesantren Darul Najah. Kiainya meninggal pada hari yang sama dari Jumat, tanggal 10. Di pesantren Salaf, pesantrennya orang-orang NO, di Lerboyo, Kiai Jazuli meninggal, sekeluarganya kena COVID. Tidak lama mendengar ayahnya meninggal, setelah penguburan putrinya meninggal. Ini menunjukkan bahwa COVID ini ada. Maka dari itu, apa yang dikatakan oleh keynote speaker tadi, Bapak Johannes Joko, staf ahli utama KSP, peranan tokoh agama ini sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena apa? Para tokoh agama ini memiliki kedekatan secara moral, memiliki kedekatan secara emosional. Nah, di sini sayangnya, pasca reformasi, banyak sekali tokoh-tokoh agama kita bukan hanya merambah kepada tokoh agama yang mayoritas, yaitu Islam, tetapi merambah juga di sebagian mayoritas kedua dari komunitas Kristen juga, termakan daripada permainan elit-elit politik, permainan Orde Baru, permainan kapitalis abu-abu yang turut serta membuat kegaduhan pada bangsa dan negara ini. Begitu juga para atau sebagian kecil daripada tokoh agama Katolik yang mayoritas ada di Papua turut juga termakan daripada provokasi ataupun permainan kelompok elit dunia untuk mengacaukan Papua yang katanya masih kaya dengan emas dan lain sebagainya. Ini adalah PR besar kita bersama.
Di samping kita menghadapi virus-virus provokasi, virus-virus adu domba, virus-virus ujaran kebencian, virus-virus hoax ada di sekitaran kita, melingkupi daripada virus corona yang bermutasi ini. Peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting di sini. Bagaimana para tokoh agama ini kembali kepada makomnya sebagai moral force, kekuatan moral di dalam membangun bangsa dan negara ini. Janganlah kita paksakan yang bukan pakaian kita. Contoh soal Gus, ataupun juga tidak beda dengan Pak Pendeta Yarman Gulo. Ukuran bajunya L. Jangan dipaksakan pakai bajunya anak SD. Perutnya akan kelihatan kayak orang India kan begitu. Apalagi kalau cewek-cewek kita sekarang banyak meniru artis-artis Hollywood yang mulus ya. Kalau di kampung banyak kutilnya, banyak bopengnya, pakai kelihatan seperutnya itu kan. Dan juga jangan pakai ukuran yang double XL, maka akan kedodoran. Jadi kami minta kepada tokoh-tokoh agama ini, bicaralah sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai moral force, kekuatan moral pada bangsa dan negara ini. Jangan ikut-ikutan bicara tentang pandemi. Karena itu menyalahi pakem apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mungkin insya Allah dalam agama lain sama. Di dalam Islam dinyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang ahlinya apabila kalian tidak tahu. Ada orang yang berceramah dengan sangat memprovokasi bahwasanya pemerintah kita saat ini dolen, masjid-masjid disuruh ditutup, tetapi pasar dibuka. Ini adalah orang yang mabuk agama, mencintai agamanya, tetapi minim daripada nalar pikirannya. Kalau pasar ditutup, tidak bisa pasar itu dipindahkan ke rumah kita. Tetapi di saat wilayah atau daerah itu zona merah, terlebih-lebih saat ini pemerintah sudah sangat bagus memberlakukan PPKM darurat karena rumah sakit pada penuh dan juga korban sudah banyak, kuburan-kuburan sudah banyak penuh dan tidak terbendung. Apabila berlakukan PPKM darurat ini, maka akan semakin menyebar virus corona yang bermutasi ini dan tidak terbendung nantinya sehingga terjadi patologi sosial. Seharusnya kita para tokoh agama itu mendukungnya. Jangan memberikan permisalan yang bukan apple to apple. Tempat ibadah atau masjid disuruh tutup, pemerintah dolen. Sementara pasar boleh dibuka. Kalau pasar ini ditutup, pasar jualan sembako, pasar adalah untuk kebutuhan hajat jasmani kita. Gak bisa istilahnya kita jualan tahu tempe di rumah kita sendiri. Tahunya dari mana, tempenya dari mana, telurnya dari mana. Terus yang beli siapa? Ini orang beriman, tetapi tidak menggunakan nalarnya, berceramah semaunya, memprovokasi umat, sehingga timbul ketidakpercayaan umat kepada pemerintah. Dan yang lebih parah apabila timbul satu bentuk kebencian umat terhadap pemerintahnya. Sementara di saat kondisi zona merah dan
adanya PPKM darurat ini, tempat ibadah itu penting ditutup. Sebab tempat ibadah ini tempat bergumulnya orang banyak. Tidak semuanya bisa ketat melakukan prokes. Satu abai, maka satu masjid atau satu gereja bisa terkena droplet daripada virus corona ini. Dan apabila tempat ibadah ditutup di saat zona merah, kita bisa tetap beribadah di rumah. Sholat berjamaah dengan keluarga inti. Zikiran di rumah bisa. Terus apalagi? Baca Al-Quran di rumah bisa. Istighosaan di rumah bisa. Dan apabila itu penceramah, bisa berceramah di rumah melalui virtual. Nah, kalau di pasar, kita mau jualan telur sendiri. Mau jualan beras sendiri, berasnya dari mana? Ini yang kadang-kala kita ngelus dada. Melihat tokoh-tokoh agama tidak mendukung pemerintahan yang sah. Padahal cukup jelas apabila dirinya mengaku Islam, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hai umat Islam, Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian dalam kau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintahan yang sah yang ada. Nah, kalau kita lihat kadang malu sebagai umat Islam di Indonesia ini, banyak sekali provokasi-provokasi yang dimainkan di saat pandemi COVID yang berkepanjangan semacam ini. Seharusnya kalau dirinya mengaku tokoh agama, para agamawan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai juru damai, sebagai juru selamat, sebagai juru berkat untuk dipakai Tuhan agar dirinya bisa menjadi khalifahnya Allah di muka bumi, agar bisa menjadi penggantinya Tuhan di muka bumi ini. Dengan adanya agama, sehingga timbul kedamaian. Dengan adanya agama, sehingga timbul satu bentuk keselamatan. Baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana para tokoh-tokoh agama ini bisa jadi juru selamat, memberikan pencerahan kepada umatnya agar terselamatkan, jangan sampai terkena COVID. Ini pentingnya para tokoh-tokoh agama di dalam mendukung, membantu pemerintah. Karena tokoh agama bukan menteri kesehatan, sehingga tidak punya suntik vaksin. Karena tokoh agama bukan menteri sosial, sehingga di masjid ataupun gereja tidak bisa mempersiapkan sembako. Paling tidak, jadilah juru selamat sesuai perintah Tuhan kita masing-masing. Bagaimana selamatkan umat ini? Jangan sampai terkena virus corona. Di dalam ceramah-ceramahnya, supaya tetap terus menjaga prokes. Bagaimana para tokoh-tokoh agama ini mendukung PPKM darurat agar para jamaah apabila nikahnya bisa diundur, supaya diundur. Apabila tidak, cukup sesuai dengan perintah daripada pemerintah, jangan lebih daripada 30 orang. Dan makan harus di kota, baik itu di gereja maupun di masjid maupun di kuil ataupun tempat ibadah yang lainnya. Dan tokoh agama harus tegas dengan prokes yang ada. Apabila sudah lebih ataupun cukup 30, pagarnya digembok. Nah, ini seharusnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama agar PPKM ini bisa berjalan dengan baik. Apabila PPKM darurat selama beberapa minggu ini yang diperintahkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi gagal, maka akan jadi gorengan kelompok-kelompok pembenci pemerintahan yang sah ini dengan isu yang tidak-tidak. Ini yang kita takutkan.
kita semua khususnya yang hadir di tempat ini dan juga para pendengar yang ada adalah komunitas orang-orang yang cinta damai, komunitas orang-orang yang cinta NKRI dan Pancasila ini. Ayo mari bersama-sama berjibaku. Kita satukan hati dan pikiran kita. Jangan dilihat itu sukunya apa, itu agamanya apa. Di saat ini, mari kita saling bergandeng tangan, saling gotong royong, mengamalkan Pancasila dalam tindakan, bukan hanya dalam wacana. Di dalam nilai ketuhanan, bagaimana kita ajak umat kita agar senantiasa perkuat iman, berikan kepercayaan, berikan keyakinan bahwasannya seperti kata pendeta Yarman Gulo tadi, badai ini pasti berlalu. Sehingga jamaah kita memiliki kepercayaan dan ketenangan. Kata Ibnu Rus, yaitu ahli medikal modern di zamannya, bahwasanya ketenangan jiwa itu adalah separuh obat. Dan kecemasan adalah penyakit. Ini yang penting untuk dilakukan bagi tokoh agama. Melalui virtual yang ada, diajak doa, diajak zikir sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Diberikan pencerahan yang menenangkan, bukan menggelisahkan, bukan ujaran kebencian, bukan mencaci maki pemerintah, tetapi suruh perkuat iman agar imunnya juga kuat. Imun kuat apabila iman lemah sehingga ada kegelisahan, maka mudah sekali orang itu terjangkit COVID-19 ini. Dan selanjutnya, syukur apabila bisa disampaikan oleh salah satu narasumber tadi, bagaimana para tokoh-tokoh agama ini bisa mencatat ataupun mendaftar daripada para jamaatnya. Siapa yang terkena COVID, diajak bekerja sama untuk bahu-membahu dan gotong royong membantu jamaah yang terkena COVID ini, baik secara medis apabila ada, apabila tidak, secara material, yaitu sembako atau bantuan uang ataupun apa. Sehingga yang sakit ini, dengan banyaknya orang yang peduli, dengan gereja atau masjid atau vihara yang peduli, menjadikan ada asa pada dirinya bahwa dirinya tidak sendiri, sehingga timbul kebangkitan di dalam dirinya untuk terus melawan daripada konflik ini. Saya sangat senang dikirimi oleh Romo Asun dari teman-teman Buddha yang mana dalam hal ini organisasi Walubi. Terus lihat luar biasa, satu hari sedikitnya 10.000 orang bekerja sama dengan TNI. Menyuntik secara gratis. Ini seharusnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga agama. NU juga melakukannya, tapi belum di semua daerah. Dan juga beberapa gereja ataupun katedral. Kita dukung agar PPKM darurat ini bisa berhasil. Apabila PPKM darurat ini tidak berhasil, maka pemerintah akan memperpanjang ketat PPKM darurat ini. Padahal banyak sekali tadi, baik dari penanya maupun dari narasumber, dengan PPKM darurat ini, banyak orang-orang miskin yang harus kerja harian. Mereka susah untuk bertahan hidup. Bisa hidup hanya 3 hari untuk dirinya dan keluarganya. Lebih dari 3 hari sudah kelabakan. Apabila ada bank keliling, ya, tetangganya Bang Norman, teman-teman Batak, tapi bukan pendeta itu Bang Norman, ya. Tapi saya lihat mereka itu kalau minggu ya masuk ke gereja Bang Roman ya, tapi tiap hari bang keliling dengan uang anakan itu. Kalau minggu dia bertobat minta ampunan kepada Tuhannya. Bercanda Bang Roman. Nah ini nggak bisa bayar baru sekali 2 kali. Kalau 4 kali 5 kali nggak dibayar, didatangin oleh apa? Orang-orang premannya Batak itu tambah ruwet lagi kan gitu. Nah ini bagaimana caranya? Kerjasama kita semua. Para tokoh agama mendukung pemerintah ini agar sampai tanggal 20 Juli ini benar-benar ada penurunan yang drastis dari PPKM darurat ini sehingga dikendorkan dan dievaluasi untuk diperbaiki.
akan sangat bahaya. Ya, kelompok-kelompok sebelah akan memprovokasi, memainkan isu yang tidak-tidak sehingga menimbulkan kegelisahan pada umat. Dan apabila PPKM darurat yang ada saat ini tidak berhasil, pemerintah akan lebih memperketat lagi. Sementara orang-orang miskin sudah benar-benar sangat mengencangkan perutnya dengan PPKM yang pertama ini. Maka dari itu, kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada tokoh-tokoh yang agama yang ada. Terlebih-lebih yang hadir di tempat ini atau di-share sebanyak mungkin daripada video ini. Agar para tokoh agama mendengarkan. Ayo, kita jaga Indonesia kita ini agar senantiasa terus tercipta kedamaian, ketentraman, dan kondusivitas. Jangan sampai kita sudah diuji Tuhan dengan adanya COVID yang berkepanjangan ini. Apabila kita tidak kompak, tidak saling bahu-membahu, terjadi suatu bentuk kegagalan, dimanfaatkan oleh penumpang-penumpang gelap, dimanfaatkan orang-orang yang kebelet menjadi presiden, dimanfaatkan kelompok konglomerat yang abu-abu, membuat kekacauan pada bangsa ini. Maka kita sudah terkena COVID, pandemi 19 yang berkepanjangan ini, terkena kerusuhan pada bangsa dan negara ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hanya sebagai anak bangsa yang cinta NKRI dan Pancasila ini, yang bisa menjaga bangsa dan negeri ini agar tetap aman, damai, dan tentram. Semoga melalui bina agama cinta ini, hati terus ada jamaahnya berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya agar aura positif daripada doa kita, dia semua daripada umat beragama di Indonesia, khususnya 6 agama yang resmi ini, semua berdoa dan sering berdoa kepada Tuhannya. Kami yakin aura-aura positif ini bisa menghancurkan, bisa membunuh virus corona ini. Amin, Allahumma amin. Agar acara ini lebih berkah, mari kita tutup doa. Dan yang agama lain silakan menyesuaikan berdoa sesuai keyakinannya. Kita yakin tidak ada kekuatan sedasar doa. Kita yakin virus COVID-19 ini datangnya dari Tuhan. Baik itu konspirasi manusia maupun kelakuan jahat manusia, tapi semuanya itu hakikat dari Tuhan. Kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk senantiasa ikhtiar. Berusaha. Kata Rasulullah SAW, berobatlah. Karena setiap penyakit itu diberikan obatnya oleh Tuhan. Mudah-mudahan dengan doa kita, obat COVID-19 yang mujarab ini segera ditemukan. Amin, Allahumma amin. Mari, hadirkan hati dan pikiran kita. Satukan hati dan pikiran kita. Kita rendahkan diri kita. Hanya memohon kekuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah mengabulkan doa dan munajat kita sehingga COVID-19 di Indonesia ini segera berlalu. Ila hadiniyah ya Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukran ya Allah. Wa lakal manu fadlan. Wa anta rabbana haqqan. Wa nahnu 'abiduka riqqan. Wa anta lam tajal dzalika ahla. Ya yassir kull 'asir. Wa ya jabir kull kasir. Wa ya muqawwi kull mu'id. Wa ya ma'mana kull mahis. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان تفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير أنت عالم بها وخبير اللهم لك الحمد شكرا ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah. Maka kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Walakal hamdu Allah, malakal hamdu syukran, walakal manu fadlan. Wa anta rabbana haqqan, dan aku meyakini
Engkaulah hanya Tuhanku satu-satunya, ya Allah. Tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan hamba-Mu saat ini benar-benar di dalam suatu bentuk kerisauan, kegalauan, kegundah gulanaan, ya Allah, dan seluruh rakyat Indonesia ini karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya Allah. Tetapi kami tetap bisa tegar dan yakin karena kami memiliki diri-Mu, ya Allah. Karena kami bersandar kepada-Mu, ya Allah. Tetapi saat ini kami benar-benar di dalam puncak kegalauan dengan mengganasnya COVID-19 ini, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami menyembah, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah Indonesia kami ini, ya Allah. Segera cabut penyakit COVID-19 dari bumi pertiwi Indonesia ini, ya Allah. Banyak sekali orang-orang yang miskin tambah menjadi miskin dengan adanya COVID-19 ini karena adanya PPKM ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya COVID-19 ini merupakan murka-Mu, merupakan azab dari-Mu, ya Allah. Kami yakin dengan keyakinan kami, ya Allah, sesungguhnya murka-Mu dan azab-Mu jauh lebih luas daripada ampunan-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah rakyat Indonesia, ya Allah. Apabila karena kezalimannya ini, ya Allah, Kau siksa kami dengan COVID-19 yang berkepanjangan ini. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah banyak zalim kepada diri-Mu, ya Allah. Wa ilam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami, maka kami tergolong orang-orang yang rugi, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau azab kami dengan berkepanjangannya COVID-19 ini, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Apabila ini azab dari-Mu, ya Allah. Kami yakin sesungguhnya ampunan-Mu jauh lebih luas daripada murka-Mu. Rabbana, inna hadha du'a wa alikal jahdu wa alikal tuklan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa dan munajat kami. Kami milik-Mu, ya Allah. COVID-19 ini milik-Mu, ya Allah. Kesehatan dan umurku ini milik-Mu, ya Allah. Kami kembalikan dan serahkan pada-Mu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam بفضل وسلام على المرسلين وآخر دعواتنا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Gus Soleh yang telah memberikan kata penutup dan juga doa pada akhir webinar kita siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan juga para tokoh agama yang telah memimpin doa virtual untuk mendoakan agar Indonesia lekas pulih dari segala macam penyakit, baik penyakit yang saat ini sedang mewabah, yaitu COVID, Corona, virus disease 19, ataupun penyakit hati yang sehingga membuat kegaduhan yang sering terjadi di Indonesia. Untuk itu, saya selaku operator webinar mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan webinar ini masih proses direkam dan nantinya akan kita upload di YouTube kita, yaitu Agama Cinta Official. Jangan lupa untuk klik, like, share, dan juga subscribe channel Agama Cinta Official. Dan untuk sertifikat akan kita upload di Facebook Sekjen Agama Cinta.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.